Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kita kali ini di mata kuliah testing dan implementasi sistem, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar. Pada bagian ini, saya akan mencoba untuk mengulas kembali apa yang pernah saudara pelajari sebelumnya di mata kuliah yang pernah saudara ambil di semester sebelumnya. Baik, jadi pada mata kuliah testing dan implementasi sistem itu merupakan lanjutan dari mata kuliah saudara yaitu APSI 1 dan APSI 2. Di mana di APSI 1 dan 2 saudara itu sudah mempelajari bagaimana melakukan perencanaan ya untuk membuat suatu sistem informasi, kemudian mengumpulkan data untuk pengembangan sistemnya, kemudian melakukan analisa dan perancangan sistem ya. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi dan testing ya. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai testing dan implementasi sistem, tentu kita perlu mengetahui kembali apa itu sistem informasi ya. Seperti yang sudah pernah saudara dapatkan di mata kuliah sebelumnya atau di semester sebelumnya, definisi dari sistem informasi itu cukup luas. Namun secara umum, sistem informasi itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Nah, pertama kita bahas apa itu sistem. Sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen berupa elemen input, proses, dan output yang saling berhubungan, berinteraksi, dan terintegrasi berdasarkan prosedur dan aturan untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan informasi itu adalah data yang diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jadi, untuk informasi sendiri itu hanya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Itu baru dikatakan informasi. Tapi kalau dia tidak bermanfaat bagi yang tidak membutuhkan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai informasi, hanya berupa data atau fakta. Contohnya seperti saudara mendapatkan KHS atau kartu hasil studi ya. Nah, kartu hasil tadi itu merupakan informasi bagi saudara, namun tidak menjadi informasi bagi teman saudara. Contohnya, teman saudara itu bukanlah mahasiswa UPI. Nah, mungkin hanya teman bermain atau teman bergaul ya. Nah, saudara memperlihatkan nilai saudara itu bukanlah informasi, tapi hanya data atau fakta bagi teman saudara. Kecuali misalnya temannya merupakan juga mahasiswa UPI. Nah, itu bisa jadi nanti dia berupa informasi juga untuk membandingkan nilai saudara dengan nilai temannya itu bagaimana nanti. Nah, itu baru dikatakan informasi. Sehingga secara umum definisi dari sistem informasi itu adalah kumpulan dari elemen-elemen input, proses, dan output yang saling berhubungan, berinteraksi, dan terintegrasi berdasarkan prosedur dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi itu adalah definisi dari sistem informasi. Nah, kemudian kita akan coba bahas apakah perlu sistem informasi itu dikembangkan. Jadi sangat banyak di dunia ini ya, terutama di perusahaan-perusahaan, organisasi dan lain sebagainya itu menggunakan sistem informasi. Nah, apakah sistem informasi itu perlu dikembangkan? Ya, tentu perlu ya untuk dikembangkan. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita perlu melakukan pengembangan sistem informasi. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu adanya permasalahan yang timbul dari sistem yang lama. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin di sistem yang lama ada beberapa permasalahan seperti ketidakberesan informasi yang dihasilkan, kemudian mungkin terjadi bugs, atau mungkin tidak cocok lagi dengan sistem yang baru ya, atau kondisi yang terbaru. Kemudian
adanya pertumbuhan organisasi. Jadi karena kita organisasinya semakin berkembang, otomatis nanti kebutuhan akan informasinya juga akan semakin luas, ya. Jadi permasalahan yang timbul itu seperti ketidakberesan tadi dan kemudian pertumbuhan organisasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk meraih kesempatan-kesempatan atau opportunities. Nah, ini timbul akibat dari perkembangan sistem informasi pada perusahaan-perusahaan yang lain, terutama perusahaan yang sejenis. Tidak mungkin nanti suatu perusahaan itu hanya stagnan di sistem yang lama saja. Tentu kita harus mengupdate atau mengembangkan sistem kita supaya nanti bisa bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis, ya. Jangan sampai nanti kita bertahan hanya dengan sistem itu-itu saja. Nah, sedangkan perusahaan lain dia sudah mengembangkan sistem. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, tentu nanti perusahaan kita tidak berkembang sehingga kita tidak bisa mencapai keuntungan yang stabil ataupun yang lebih meningkat, ya. Anggap saja contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan A itu dia mempunyai sistem, ya. Kemudian di perusahaan B juga menggunakan sistem. Mungkin kedua sistemnya saat ini sama. Ternyata pada tahun berikutnya perusahaan B dia mengembangkan sistemnya lebih tinggi atau lebih baik dari perusahaan A. Namun perusahaan A dia tidak mengembangkannya sehingga nanti akan terjadi permasalahan seperti kurangnya minat masyarakat terhadap perusahaan A, kemudian lebih banyaknya orang melihat atau memilih perusahaan B karena dia sudah mempunyai sistem yang baru yang nantinya bisa mempermudah konsumen untuk meraih atau mendapatkan informasi yang lebih dibanding ke perusahaan A, ya. Seperti misalnya dalam transaksi jual beli misalnya, ya. Kalau perusahaan A masih menggunakan cara konvensional, otomatis ya jual belinya hanya itu saja. Sedangkan kalau perusahaan B dia ada yang manual, ada yang online-nya. Nah, kalau manual ya transaksinya tetap berjalan, yang online-nya ya berarti nanti dia bisa mendapatkan atau meraih pangsa pasar yang lebih luas dari perusahaan A. Kemudian yang ketiga, adanya instruksi-instruksi. Nah, ini instruksi-instruksi ini pasti akan terjadi ya. Biasanya instruksi yang pertama itu dari atasan, ya itu sudah jelas. Mungkin atasan ingin sistem informasi yang ada di perusahaannya lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan nilai jual dari perusahaannya, ya. Kalau ada instruksi seperti itu, tentu sistem akan dikembangkan. Nah, kemudian ada lagi instruksi dari pemerintah. Nah, si instruksi dari pemerintah ini sifatnya umum, ya. Misalnya perusahaan yang bersifat e-commerce misalnya, ya seperti contohnya Shopee, Lazada, kemudian Blibli dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau seandainya ada instruksi dari pemerintah untuk masalah keamanan untuk transaksi online ini lebih ditingkatkan, tentu semua sistem atau perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce tentu dia harus memperbaiki sistemnya agar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, pasti ada pengembangan sistem, ya, atau penambahan fitur dan lain sebagainya. Nah, itu jadi instruksi ini bisa timbul dari atasan ataupun dari pemerintah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengembangkan sistem berdasarkan permasalahan, kesempatan, dan instruksi tersebut? Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana cara kita mengembangkan sistem berdasarkan permasalahan, kesempatan, dan instruksi tersebut, kita bisa menggunakan suatu metode yaitu namanya analisis Pisces. Metode Pisces adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisa sebuah sistem biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain yaitu seperti kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan.
Nah, analisis ini disebut dengan PIECS, yaitu performance, kemudian information, ekonomi, kemudian kontrol, efisiensi, dan service. Ya. Nah, kita coba bahas satu persatu dari metode ini. Yang pertama kita masuk ke performance atau kinerja. Jadi kinerja itu merupakan variabel pertama dalam metode analisis PIECS, di mana kinerja itu memiliki peranan penting untuk menilai apakah proses atau prosedur yang ada itu masih mungkin ditingkatkan kinerjanya, dan melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, biasanya di dalam performance atau kinerja ada dua hal yang akan diukur. Yang pertama itu adalah throughput atau jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan atau diselesaikan pada saat tertentu atau pada waktu tertentu. Nah, sedangkan yang kedua yaitu respon time atau waktu tanggap, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Jadi yang berhubungan dengan kinerja yaitu berapa jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam 1 menit berapa pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh sistem. Nah, apakah 10 pekerjaan, 50 pekerjaan, 100 pekerjaan atau berapa. Nah, kita anggap misalnya kita menggunakan sekarang sistem manual. Di sistem yang manual kita melayani orang, ya, itu mungkin membutuhkan waktu 10 menit untuk satu orang. Nah, sekarang kita tingkatkan kinerjanya menggunakan sistem informasi, di mana satu orang itu bisa orang itu bisa diselesaikan dalam hitungan detik, ya, atau mungkin bisa diselesaikan dalam 1 menit itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam jumlah customer yang banyak, ya. Nah, kemudian waktu tanggap atau respon time itu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu rangkaian kegiatan tertentu, ya, untuk menghasilkan output tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu information atau informasi, di mana informasi ini menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik, ya. Informasi yang disajikan haruslah benar-benar mempunyai nilai yang berguna. Jadi kita dapat mengukur informasi ini dari dua hal. Yang pertama itu adalah input, ya, atau masukan, kemudian yang kedua output atau keluaran. Hal-hal yang berkaitan dengan input dan output ini yaitu biasanya kurangnya informasi mengenai keputusan atau situasi yang terjadi saat ini, kemudian kurangnya informasi yang relevan mengenai suatu keputusan, kemudian kurangnya informasi yang mungkin tidak tepat waktu, kemudian terlalu banyaknya informasi, kemudian informasi yang tidak akurat. Kemudian selanjutnya yaitu ekonomi, ya. Pada bagian ekonomi itu kita akan menilai apakah prosedur yang ada pada saat ini atau pada sistem yang berjalan itu masih dapat ditingkatkan manfaatnya atau nilai gunanya, atau mungkin bisa diturunkan biaya penyelenggaraannya. Nah, ini berkaitan dengan biaya dan keuntungan. Nah, dari segi biaya nanti kita dapat melakukan analisa seperti apakah ada biaya yang tidak diketahui, kemudian biaya yang tidak dapat dilacak ke sumber, kemudian biaya yang terlalu tinggi. Nah, kemudian dari segi keuntungan itu kita bisa analisa pasar-pasar yang baru yang dapat dieksplorasi, kemudian pemasaran yang mungkin saat ini dapat diperbaiki, kemudian kita dapat melakukan analisa terhadap pesanan-pesanan yang mungkin nanti dapat kita tingkatkan. Nah, kemudian yang keempat yaitu kontrol atau pengendalian atau keamanan. Ya. Kontrol itu yaitu menilai apakah prosedur yang ada pada saat ini atau di sistem yang sedang berjalan itu masih dapat ditingkatkan keamanannya, sehingga kualitas pengendalian menjadi semakin baik dan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan juga akan semakin baik. Nah, di dalam kontrol
itu tugas-tugas bisnis perlu dimonitor dan dibetulkan jika ditemukan kinerja yang di bawah standar. Nah, kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, kemudian mencegah atau mendeteksi kesalahan sistem, dan menjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan. Nah, jadi di dalam kontrol itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu keamanan atau kontrol yang lemah, kemudian keamanan atau kontrol yang berlebihan. Nah, jadi kedua poin ini perlu kita lakukan analisa. Nah, mungkin kita lihat dari keamanan atau kontrol yang lemah, itu biasanya kita dapat analisa berdasarkan input input data yang input data yang kurang lengkap ya. Kemudian yang kedua mungkin dari segi kejahatan, misalnya penggelapan atau pencurian terhadap data. Nah, kemudian etika dilanggar pada data atau informasi yang mengacu pada data atau informasi yang diakses oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian data tersimpan secara berlebihan, tidak konsisten pada file-file atau database yang berbeda. Kemudian peraturan atau panduan privasi data yang dapat dilanggar. Kemudian error akibat pemrosesan oleh manusia, mesin atau perangkat lunak. Kemudian error pada pembuatan keputusan. Nah, kemudian dari segi keamanan atau kontrol yang berlebih, itu kita dapat melakukan analisa terhadap prosedur birokratis yang memperlambat sistem. Nah, apabila mungkin ada prosedur birokratis yang memperlambat sistem, maka kita harus efisienkan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian itu dapat mengganggu para pelanggan atau karyawan. Nah, kalau seandainya ada beberapa kontrol yang mengganggu pelanggan ataupun karyawan, maka harus dikurangkan. Kemudian pengendalian berlebihan terhadap berlebihan yang dapat menunda pemrosesan. Nah, itu juga harus ditekankan lagi. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu efisiensi. Nah, di mana efisiensi itu menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi dan harus lebih unggul dari sistem yang manual. Jadi efisiensi ini menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Untuk melihat apakah efisiensi dari suatu sistem baik atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator yang mungkin contohnya seperti apakah data diinputkan secara berlebihan atau disalin secara berlebihan, kemudian mungkin apakah ada data yang diproses secara berlebihan atau mungkin ada informasi yang dihasilkan secara berlebihan. Jadi hal-hal tersebut nanti bisa kita minimalisir agar lebih efisien dari sistem pengoperasiannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu service atau layanan. Itu menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Nah, jadi buatlah kualitas layanan sangat user friendly untuk end user atau pengguna sehingga pengguna akan mendapatkan kualitas layanan yang baik. Nah, biasanya dari service atau layanan ini kita dapat melihat dari beberapa kriteria yang perlu kita lakukan analisa, seperti contohnya yang pertama apakah sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, kemudian apakah sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten, kemudian apakah sistem menghasilkan produk yang tidak dipercaya, apakah sistem tidak mudah dipelajari, ya. Kemudian apakah sistem tidak mudah digunakan, kemudian apakah sistem canggung untuk digunakan, kemudian apakah sistem tidak fleksibel. Jadi kriteria-kriteria tersebut harus kita lakukan analisa, kemudian kita lakukan perbaikan agar nanti layanan dari sistem informasi yang kita kembangkan nantinya lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga nanti pengguna itu mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Nah, dari sisi pengguna biasanya perusahaan itu harus menyediakan panduan atau pedoman yang nantinya bisa digunakan oleh pengguna ketika dia mendapatkan kesulitan dalam menggunakan sistem.
ya. Atau mungkin kita membuat sistemnya lebih mudah untuk digunakan oleh pengguna. Ya, jadi jangan terlalu banyak fitur, karena kalau kita membuat sistem itu terlalu banyak fitur, pengguna juga akan bingung menggunakan fitur tersebut. Atau mungkin kita bisa mengelompokkan fitur-fitur yang ada tersebut agar lebih mudah untuk digunakan dan tidak canggung untuk digunakan. Jadi kalau misalnya di sistem yang lama kita banyak fitur yang ditampilkan, namun si pengguna tidak mengetahui apa fungsi dari fitur tersebut, maka kita harus lebih efisiensikan agar nanti layanan yang kita berikan ke pengguna itu jauh lebih baik. Jadi bila kita melakukan analisa pengembangan sistem, 6 pokok permasalahan ini menjadi dasar bagaimana nanti kita bisa memberikan sistem yang lebih baik ke depannya. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.